Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 57. Sudah aku duga, bantuanmu itu tak lebih dari seperti anak kecil yang meminta pamrih. Memalukan, saut Mairo tidak ingin kalah. Aku tidak peduli dengan kata-katamu. Yang terpenting saat ini kamu sudah berada di genggamanku, Mai. Kamu tidak akan bisa lari kemanapun. Dahi Mairo berkeringit. Ketenangan yang sempat ia dapatkan perlahan mulai sirna ketika melihat dua orang bertubuh tegap datang dengan tiba-tiba, lalu berdiri seolah siap siaga menjaga tuannya tepat di belakang Farel. Apa maksud kamu? Nada ucapan Mairo terdengar kembali gugup. Maksudku? Kamu masih belum paham, Mairo? Farel menjeda ucapannya, memberi kesempatan wajahnya untuk menampilkan senyum kelicikan. Sudah aku bilang, kamu itu sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Artinya, kamu akan menjadi milikku lagi, Mairo. Farel mulai melangkah lagi mendekati Mairo. Kamu tahu, Mai, aku itu masih sangat mencintaimu. Andai kamu tahu, kalau aku dulu sangat kehilangan dirimu, mungkin kita bisa bersama lagi. Aku akan berucap janji kalau aku tidak akan kasar lagi sama kamu. Tapi sayangnya semua terlambat. Kamu sudah berani kabur dariku. Dan sepanjang tahun aku mencari keberadaanmu. Kamu tidak tahu betapa bahagianya saat aku bisa melihatmu kembali, walau kamu sudah menjadi milik orang lain. Bagiku itu bukan halangan untuk aku memilikimu lagi saat ini. Tutup mulutmu, Farel. Aku muak mendengarnya, saut Mairo menanggapi kalimat panjang lebar dari mantan suaminya itu. Sekarang, pergi dari rumahku. Jangan pernah lagi menampakkan diri di depanku. Aku benci sama kamu. Ucapnya lagi dengan nada setengah berteriak. Bukannya melakukan apa yang Mairo perintahkan, Farel justru tertawa. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa, sayang? Apa kamu mau usir aku secara paksa? Kalau begitu, mungkin aku yang lebih dulu memaksamu ikut denganku. Mendengar itu, Mairo merasa bahwa ancaman bahaya sudah di depan mata. Mau tidak mau, ia harus sanggup melarikan diri dari pria licik seperti Farel. Perlahan Mairo melangkah mundur. Dilihatnya ekspresi tiga orang di depannya itu, yang nampaknya cukup santai. Melirik kanan kiri mencari tempat aman untuk menjadi tempat berlindungnya setelah berlari menjauh. Saat melihat Farel mengalihkan pandangannya menuju arloji di pergelangan tangannya, Mairo mulai ada kesempatan. Dengan cepat ia berlari menuju lantai 2 kamarnya. Entah kenapa justru tempat itu yang melintas di pikiran Mairo saat ini. Andai ia berlari menuju pintu samping, walau masih terkunci, setidaknya ada kesempatan kabur, menjauh dari orang-orang itu. Tapi tidak ada pilihan, Mairo segera mengunci pintu kamar setelah masuk ke dalam. Tidak peduli dengan tiga orang yang mengikutinya di belakang. Rasa panik membuat Mairo tidak bisa berpikir jernih. Berpikir positif saja, mereka tidak akan mampu mendobrak pintu yang sudah dikunci. Sayangnya apa yang Mairo yakini benar, itu ternyata tidak. Pintu kamar itu bisa mereka buka dengan mudah, bahkan tanpa didobrak. Walau rasanya takut kian menghampiri, Mairo tetap sadar akan keteledorannya. Ia melupakan kunci kamar ini yang ternyata juga melekat di pintu kamar sebelahnya. Tidak main-main, rasa ketakutan Mairo semakin tidak terkendali ketika Farel lagi-lagi tersenyum penuh kelicikan sembari mendekat ke arahnya. Bahkan kali ini dia mulai berani kasar dengan menahan tangan Mairo begitu keduanya sudah berhadapan. Merasa dirinya terancam, Mairo mencoba melepas paksa pegangan tangan Farel agar bisa kabur. Ternyata ia kesulitan setelah dua pengawal Farel ikut membantu menahan tangan Mairo yang satunya. Lepaskan aku, Farel. Kamu pikir dengan membawa aku seperti ini,
kamu bisa memilikiku? Hah? Mayro berucap mengumpat sepanjang perjalanan. Tubuhnya dibawa paksa oleh Farel. Lepaskan, teriaknya lagi. Yang sayangnya tidak sedikit pun pria itu pedulikan. Hingga sampai di halaman rumah. Mobil Farel kini sudah ada di depan mata. Walau posisinya di jalanan komplek, tapi entah kenapa kondisi sekitarnya sangat sepi. Tidak ada satupun orang lalu lalang yang bisa Mayro mintai pertolongan. Berteriak sekeras apapun, seperti tidak ada reaksi dari alam sekitar. Saat tubuhnya semakin dipaksa masuk, Mayro berusaha menolak, tidak ingin membuang waktu mencari pertolongan lain. Dengan cepat kakinya yang masih bebas itu menendang keras bagian tengah di antara dua paha Farel. Tidak peduli dengan reaksi pria itu, Mayro segera berlari cepat sambil berteriak minta tolong. Di tengah pelarian yang tidak ada ujungnya, samar Mayro mendengar suara laki-laki menggaduh. "Mai, kamu kenapa?" Lagi suara yang sangat Mayro kenali terdengar. Perlahan, pikirannya seakan mulai sadar setelah pejaman matanya terbuka. Dengan cepat ia beranjak, bangun dari rebahannya setelah melihat sang suami duduk di lantai. "Mas, kok kamu di situ?" Adrian yang perlahan bangkit malah bertanya. "Kamu yang kenapa, Mai? Aku baru pulang, tapi kamu sudah teriak-teriak tidak jelas sampai aku ditendang. Kamu mimpi?" Tanyanya seketika membuat Mayro tertawa lepas. Menyadari Adrian sedang duduk di lantai dengan posisi ngangkang. "Mas, kamu kenapa? Kok duduk di situ?" tanyanya heran. "Harusnya aku yang nanya, Mai. Kamu mimpi apa sampai tega nendang aku yang baru pulang ini?" Adrian mengerutu seraya bangkit dari lantai. Bukannya disambut, kok malah dikasih hadiah mengejutkan. Bukannya bersimpati dengan yang Adrian alami, Mayro justru tertawa lepas. Ia teringat mimpi yang baru saja selesai. Rasanya puas karena menendang orang yang dianggap musuh. Membuat tawanya semakin tidak terkendali. "Mai," protes Adrian karena mengira sang istri sedang meledeknya. "Sebentar mas, aku habisin dulu ketawa." Lagi Mayro lanjut tertawa, namun nadanya mulai sedikit menurun. Adrian ikut tersenyum melihat kebahagiaan di wajah Mayro. Walau hanya dari sebab sebuah mimpi, setidaknya ia lihat begitu natural. Seakan tak ada beban sedikit pun di wajah itu, meski sebentar lagi rumah mewah ini akan ditinggalkan dan berlabuh ke rumah yang sudah pasti serba terbatas fasilitasnya. Adrian kemudian mendaratkan pantatnya di sebelah Mayro. Sambil menunggu tawa dia reda, "Tega kamu, Mai," ledek Adrian memulai begitu Mayro menoleh ke arahnya. "Habisnya kamu, Mas, kok bisa berdiri di situ? Nggak tahu ya kalau aku lagi mimpi dikejar musuh," saut Mayro yang diakhiri dengan senyum manisnya. "Mana tahu kamu mimpi begitu, Mai. Coba kalau aku bisa masuk, pasti itu musuh yang ada di dalam mimpi kamu, aku bisa ikut melawan," ucap Adrian seketika membuat wajah Mayro mulai muram. Senyumnya yang menghias sejak tadi di sana perlahan surut. Melihat itu Adrian sedikit heran. Khawatir juga jika ada kalimatnya yang ternyata menyinggung perasaan Mayro. "Mai, ada apa? Aku salah ngomong ya?" tanya Adrian memastikan. "Enggak, bukan itu mas." Terus tanpa pikir panjang, Mayro pun menceritakan isi dari mimpi yang membuatnya hingga bisa menendang paha Adrian. Bukan hanya yang bercerita yang merasakan ketegangannya, Adrian pun sama. Laki-laki itu ternyata tidak hanya menjengkelkan di kehidupan nyata, tapi di mimpimu juga menyebalkan ya, Mai. Di tengah-tengah cerita tegang Mayro, Adrian masih saja mengeluarkan candaannya yang juga disambut tawa oleh Mayro. Kok aku lupa?" Keduanya saling pandang setelah tiba-tiba menghentikan tawanya. "Kenapa, Mai?"
Adrian mendadak ikut panik. "Kamu udah makan, Mas?" "Makan? Bukannya nanti kita makan di luar aja, Mai?" Sontak Mairo menepuk jidat sendiri. Ia tertawa lagi mengingat mimpi yang sampai melupakan segalanya termasuk rencana siang ini. Dan di sela-sela hiburan sejenak sebelum memutuskan pindah dari rumah mewah ini, Adrian juga menceritakan pada Mairo akan sesuatu hal mengenai kejadian di kantornya pagi tadi. Mimpi Mairo itu seakan memancing ingatannya pada pria yang sudah tidak lagi ia percayai. "Masa sih, Mas? Apa mungkin kasus di kantor kamu ada hubungannya juga dengan Farel?" tanya Mairo setelah mendengar cerita Adrian. "Itu yang aku pikirkan, Mai. Bisa iya, bisa juga tidak. Aneh aja, Mas. Pas di ruangan kamu mereka pura-pura diam tidak saling kenal. Taunya pas di luar kantor mereka justru seperti masuk dalam satu mobil. Kita akan cari tahu ini nanti. Mungkin setelah urusan pindah selesai dan kita tinggal fokus pada kasus itu. Toh proses produksi di perusahaan insya Allah akan dimulai beberapa hari lagi. Dana sudah mencukupi walau kita..." Adrian tidak melanjutkan kalimatnya. "Walau kita harus berjuang dulu dan itu memang masuk bagian dari sebuah kehidupan. Jadi maafkan aku, Mai. Aku masih kurang becus menjadi suamimu dan ayah untuk calon anak kita." Adrian memotong cepat ucapan Mairo dengan kalimat penyesalan yang entah berapa kali sudah ia lontarkan. Suasana santai keduanya kini berubah suram. "Mau sampai berapa kali kamu minta maaf terus? Ayolah, Mas, kita harus semangat melewati semua ini. Yakin kita akan diberi kemudahan dan kelancaran." Mairo menghangatkan suasana dengan ucapan semangatnya. "Apapun hasilnya, kita sudah berusaha dan berdoa. Pasrahkan semua pada Tuhan yang Maha menentukan." "Terima kasih, sayang." "Udah, Mas. Mau sampai kapan kita main drama sedih seperti ini? Ayo berangkat," ajak Mairo. Kemudian setelah acara pelukan selesai, "Ayo." Dan selesai juga teman cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.